Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kembali saya membuat video. Video saya kali ini menanggapi video podcast dari Diaspora TV di talkshow oleh Bapak Apolonius Lase, di mana link video aslinya ada di deskripsi video ini. Videonya cukup panjang karena berdurasi 1 jam 9 menit 18 detik yang berjudul menjawab klaim Kristen tak berhak. Ini alasan kata Allah digunakan dalam Alkitab saat mewawancarai Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen PhD, dan untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan menanggapi yang hanya berkaitan dengan masalah nama Allah saja. Namun sebelum masuk ke alasan saya membuat video ini, saya ingin membuka wacana Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia bukanlah terjemahan yang tidak bisa salah layaknya Tuhan yang sempurna. Terbukti Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah berkali-kali merevisi isi kitabnya. Namun ada beberapa yang tidak direvisi, entah terlewatkan atau sengaja dipertahankan. Untuk yang tidak direvisi, contohnya pada ayat-ayat berikut ini, saya tampilkan 2 saja, yaitu Yekeskel atau Yeskiel 34 ayat 16, yang dalam kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi sebagai berikut. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saya garis bawahi kalimat yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Namun kitab King James Version menerjemahkannya, I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick, but I will destroy the fat and the strong. Yang King James Version saya garis bawahi kalimat I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Untuk menemukan kebenaran, saya ambil dari kitab Tenak berbahasa Ibrani yang berbunyi sebagai berikut. Et hauvedet avakes wa et hanidakat asif wa lanis beret ekefos wa et hakola akasek wa et hasmena wa et hakazaka asmit erena fomispat, yang kalau diterjemahkan kata per kata sebagai berikut. Et hauvedet itu artinya yang hilang, avakes akan kucari, wa et hanidakat dan yang terhilang, asif akan kukembalikan, welanis beret dan kepada yang terluka, ekefos akan kubalut, waet hakola dan yang sakit, akasek akan kukuatkan, waet hasmena dan yang gemuk, waet hakazaka dan yang kuat, asmit akan kubinasakan, erena akan kugembalakan, fomispat dengan keadilan. Jadi terjemahan yang benar seharusnya yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan, bukan akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Satu lagi dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-1, dalam terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai berikut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Namun King James Version menerjemahkannya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ada tambahannya, who walk not after the flesh but after the Spirit. Untuk menentukan yang mana yang benar, saya ambil dari Brit Kadasa, yaitu Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Roma 8 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Alken evo ein asma latvakim be Yeshua hamasya hamid halkim selo kabasar ela levi haruah
yang kalau diterjemahkan kata per kata bunyinya sebagai berikut. Alken, oleh karena itu, Evo, maka, Ein asma, tidak ada penghukuman. Latvekim, bagi mereka, Be Yeshua, dalam Yeshua, Hamasyah, Sang Mesias. Keada kelanjutannya yaitu Hamid Halkim, yang hidup. Selo, tidak menurut kabasar daging. Ela, tetapi atau melainkan Levi, menurut haruah roh. Sehingga terjemahannya seharusnya, oleh karena itu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yeshua Hamasyah atau Sang Mesias, yang hidup tidak menurut daging, melainkan menurut roh. Jadi itu semua menunjukkan terjemahan-terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang sangat fatal kesalahannya. Sekarang kita masuk ke topik pembahasannya tentang terjemahan kitab suci. Terjemahan bahasa apa saja, baik bahasa nasional maupun bahasa daerah manapun, mau direvisi berapa kali juga saya setuju dan tidak bermasalah. Namun untuk nama diri tentu tidak bisa diterjemahkan. Mari kita lihat di menit 34 detik ke 34, Pak Apolonius Lase katakan dan dijawab oleh Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen PhD sebagai berikut. Dan kita tahu bahwa tadi Pak Anwar juga sebutkan penggunaan bahasa Melayu yang kita tahu bahasa Melayu juga menyerap bahasa Arab banyak ya. Kata Isa Al-Masih gitu ya. Tapi termasuk kata Allah. Ya. Nah, apa pertimbangannya Isa Al-Masih lalu diubah menjadi Yesus Kristus kan? Tapi kata Allah tetap dipertahankan, Pak. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya, tentu ya Yesus Kristus itu disesuaikan dengan bunyi teks bahasa Yunani, itu kan nama. Ya, namanya. Bahasa memang bisa diterjemahkan, tetapi untuk nama tidak bisa. Isa itu nama diri dalam Al-Quran. Sedangkan Yeshua yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus, itu juga nama. Dan antara Isa dan Yeshua memang berbeda. Kenapa Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tidak tetap mempertahankannya? Bukankah itu bisa dengan alasan kontekstual? Apakah karena pemerintah sudah menyatakan bahwa Isa beda dengan Yeshua, sehingga di kalender pun sudah diubah tidak ada lagi hari libur kenaikan Isa Al-Masih? Sedangkan Allah yang juga adalah nama diri dalam Al-Quran masih dipertahankan. Menunggu perintah dari pemerintah seperti masalah Isa dan Yeshua. Ini saya buktikan bahwa Allah itu nama diri bukan sebutan. Coba dengar yang berikut ini. Kalau bicara sejarah, sebelum Islam lahir, Allah itu merupakan nama diri dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Kita lihat bersama buktinya. Berdasarkan sejarah, tertulis di buku-buku berikut ini. Seperti agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, Islam in Light of History, Jerusalem Countdown dengan pembahasannya Who is Allah, The Unfinished Battle Islam and the Jews, bahkan buku teologianya Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, dan masih banyak lagi lainnya, menerangkan siapakah Allah itu sesungguhnya, asalnya dari mana, sebelum Islam lahir sudah diadopsi oleh Kristen Arab, lalu diadopsi lagi oleh Islam, dan di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik. Silakan videonya di-pause untuk dibaca terlebih dahulu buku-bukunya. Allah bukan merupakan panggilan di Indonesia. Kalau Allah itu panggilan, itu memiliki arti dan persepsi yang sama dari berbagai pandangan. Seperti kursi yang merupakan adopsi dari bahasa Arab al-kursi, memiliki makna dan persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk. Baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, memiliki makna dan persepsi yang sama. Namun untuk Allah,
Umat Hindu dan Buddha saja di Indonesia tidak pernah menggunakan Allah sebagai sebutan atau sinonim dari kata Tuhan sebagai panggilan. Antara Kristen dan Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda untuk masalah Allah ini. Itu membuktikan bahwa pemakaian nama Allah di kekristenan merupakan pemerkosaan nama dan bahasa yang tidak seharusnya untuk tetap dipertahankan. Dan lagi, jika Allah itu generic name, kenapa tidak diganti saja dengan generic name yang lain yang tidak bermasalah di Indonesia? Kenapa Allah harus tidak boleh hilang dari kekristenan? Kemudian dengarkan video berikut ini yang membuktikan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah in Arabic is not just the title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH, Yod-He-Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic
in the Arabic Bibles would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, Ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusannakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Lihat juga pernyataan Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their
let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are a minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court, actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Dr. Muhammad Nasih juga mengakui kalau nama Allah itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam, dan Nabi Muhammad memurnikan atau mengubah konsep dari satu di antara 360 dewanya suku Quraisy. Ya sudah, biarkan saja, dan kita hormati saja umat Islam yang sudah menjadikan Allah menjadi nama Tuhannya, dan sudah tertulis dalam kitab rujukannya, yaitu Al-Quran. Nah, rujukan kitab kita adalah Tenak, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru berbahasa Ibrani, yang tidak ada nama Allah. Karena itu jangan diada-adakan. Mari kita dengarkan cukilannya 59 detik berikut ini. Kalau tadi Allah adalah nama Tuhan yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam, sementara Ar-Rahman sudah dikenal oleh orang Yahudi, kemudian Nabi Muhammad memurnikan nama Allah tadi itu dari sekutu-sekutu dan saingan. Tapi tentu saja karena Allah adalah nama lokal, orang-orang Yahudi bisa saja itu nggak kenal itu apa Allah itu. Sedangkan Allah ini sebenarnya adalah satu istilah yang merupakan padanan dari Elohim bahasa Ibrani atau Theos dalam bahasa Yunani, ya, menyangkut yang ilahi. Ya. Nah, tentu ketika kita mempertahankan itu, kita sudah mempertimbangkan konteks pemakaian. Allah bukan padanan dari Elohim atau Theos. Karena Allah itu nama diri atau proper name, sama seperti Yahweh juga nama diri atau proper name. Sedangkan Elohim dan Theos itu sebutan. Tidak ada Tuhan bernama Elohim atau Tuhan bernama Theos. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Allah itu nama diri. Coba perhatikan yang berikut ini. Nah, kalau saya mengatakan bahwa Allah itu merupakan satu di antara 360 sesembahannya orang Arab kuno, maka saya tidak hanya berkata saja, tetapi membuktikannya dengan data. Yang pertama adalah buku Passing Over, Melintas Batas Agama. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat melihat para penulisnya di situ. Ada Nurkolis Majid, ada Abdurrahman Wahid, dan sebagainya. Ini bukunya punya Islam dan ditulis oleh tokoh-tokoh Islam yang terkenal. Di halaman 85, di sana dikatakan demikian. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Jadi diadopsi ini oleh Islam.
Menurut Winnet, seperti dikutip oleh Al-Farabi dalam The Cultural Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab, yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ini awalnya kata Allah yang adalah nama sesembahan orang Arab kuno pra-Islam, di mana Islam belum lahir, itu merupakan dewa yang mengairi bumi, yang menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan, serta memberi minum ternak. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Islam datang mengubah konsep, jadi konsepnya saja yang diubah. Kemudian bukti yang berikut adalah di dalam buku Agama-Agama Manusia yang diberi pengantar oleh Johan Effendi. Di sana ditulis demikian: jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah, bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa, sebagai pencipta, penganugerah tertinggi, dan penentu nasib semua manusia. Dewa ini dapat menimbulkan perasaan keagamaan yang benar-benar, serta pengabdian yang tulus. Melalui renungan yang sering berlangsung sepanjang malam, kenyataan Allah itu semakin lama dirasakan Muhammad sebagai makin terbukti dan makin mengesankan, sekaligus menakutkan dan mengagumkan. Nyata ibarat kehidupan, nyata ibarat kematian, dan nyata sebagai jagat raya yang diciptakannya sendiri. Allah itu lebih besar daripada yang disangka masyarakatnya selama ini. Demikian keyakinan Muhammad. Tuhan ini yang keagungannya melimpah dari gua padang pasir itu untuk mengisi seluruh langit dan bumi, pasti bukan sekedar dewa atau yang terbesar di antara dewa-dewa yang ada. Dia adalah persis seperti apa yang disebutkan oleh namanya secara harfiah. Tuhan, Esa satu-satunya, Esa dan tanpa saingan. Jadi ini adalah pemikiran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukti lain adalah di dalam kitab Bid'ah-Bid'ah di Indonesia oleh Dr. Andes Kiai Haji Badruddin Subki. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa bukti-bukti ini yang awal saya tunjukkan ini bukan bukunya Kristen, tetapi bukunya Islam. Membuktikan ini bisa kita lihat, saya zoom. Di sana saya baca patung Wat dianggap mereka sebagai dewa cinta. Suwa berupa perempuan, Yahud berbentuk singa, Ya'uk berbentuk kuda, dan Nazar berbentuk burung elang. Dari sekian banyak patung yang ada, yang dianggap paling berkuasa ialah Lata, Uzza, dan Manah seperti firman Allah. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Alata dan Al-Uzza dan Manah, yang ketiga yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu, anak laki-laki, dan untuk Allah, anak perempuan? Jadi ini merupakan bagian dari berhala-berhala yang sebanyak 360 tersebut yang disembah oleh suku Quraisy sebelum Islam lahir, dan satu di antaranya adalah Allah. Kemudian selanjutnya adalah buku Islam in Light of History oleh Dr. Rafat Amari. Buku ini saya dapatkan ketika saya ke Amerika, dan buku ini merupakan buku wajib untuk sekolah tinggi teologi di Amerika.
Di sana dikatakan the origin of Allah and how the name was developed from the God of the Moon in Arabia, as it is accepted in various Arabian inscriptions. We know that the term Allah as the God of the Moon was derived from the Tammuz God of the Moon. His name was Hilal or Helal, which means crescent. Crescent itu artinya bulan sabit. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa membaca sendiri. Dan kalau untuk menerjemahkan bisa menggunakan Google Translator supaya lebih jelas. Nah, ini saya lanjutkan dari halaman berikutnya. Kemudian saya sampaikan juga bukti yang lain, yaitu The Unfinished Battle Islam and the Jews yang ditulis oleh Mark E. Gabriel PhD. Ini bukunya, dan di dalamnya di sana ditulis, always keep in mind that Muhammad lives in the 7th century Anno Domini. At that time, the Jews had been worshipping Yahweh for almost 2,500 years. Jadi, jauh sebelum adanya Muhammad yang hidup pada abad yang ke-7, nama Yahweh sudah disembah oleh orang-orang Yahudi. Ini bukunya The Unfinished Battle Islam and the Jews. Di halaman yang lain ditulis, the God Muhammad proclaimed does not exist. Muhammad's revelation came from demons. The name Allah was used in pre-Islam Arabia to refer to one of the 360 idols in Ka'bah. Allah was supposed to be the greatest God. Some tribes use the name to refer to the moon god. Jadi, orangnya yang menyelidiki berbeda-beda, tetapi hasilnya sama. Kemudian saya tunjukkan lagi buku yang berjudul Jerusalem Countdown yang ditulis oleh John Hagee. Di sana ditulis pada halaman yang ke-41, Who is Allah? Di sana kalau dibaca berbunyi, the name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Jadi kembali sebelum Islam lahir, nama Allah itu sudah ada. Allah cannot be found in Hebrew Old Testament or the Greek New Testament. Jadi nama Allah tidak ada di dalam kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani maupun Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Allah is not the same as the God of Abraham, Isaac, and Jacob according to the Bible. God is knowable, dan selanjutnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini bukti bahwa Allah itu nama sesembahan lain yang bukan berasal dari kitab sucinya umat Nasrani. Nah, ini gambar Allah. Para arkeolog telah menemukan patung Allah, salah satu dari 360 berhala Ka'bah yang disebutkan dalam Quran. Ini gambarnya. Nah, ini the pagan origin of Allah, yaitu moon god. Itu lambangnya bulan sabit. Kemudian ini, who is this Allah? Did Muhammad know this? Yes. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa membacanya sendiri dan menerjemahkannya. Kemudian bukti lain lagi bahwa Allah itu bukan dari Al-Ilah. Ini ada majalah Sabili. Ya. Ada naskah yang berjudul Allah dan Elohim. Saya zoom in di sana, siapakah Allah? Saya bacakan demikian bunyinya. Secara etimologi, kata Allah dalam bahasa Arab terdiri dari huruf alif, lam, dan ha, dengan tasdid sebagai tanda idgham lam pertama pada lam kedua. Kata Allah adalah gairu musitak atau tidak ada asal katanya dan bukan pecahan dari kata lain. Karena kata ini tidak bisa diubah menjadi bentuk tatsniyah atau ganda dan jamak atau plural. Demikian pula kata ini tidak dapat dijadikan sebagai mudhaf. Kata Allah juga disebut sebagai isim murtajal. Maksudnya kata Allah adalah
Maha Suci, Maha Agung, dan yang berhak disembah atau ma'bud. Tidak ada satupun makhluk yang berhak memakai nama Allah. Maka manusia hanya boleh memakai nama Abdullah, yaitu hamba Allah, Abdurrahman, yaitu hamba Allah yang Maha Rahman, dan lain-lain. Karena itulah maka kata Allah tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Maka terjemahan Allah menjadi God dalam bahasa Inggris atau Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah tindakan yang batil. Karena God bisa diubah menjadi bentuk jamak gods, dan Tuhan bisa diubah menjadi bentuk jamak Tuhan-Tuhan. Sedangkan Allah tidak bisa diubah menjadi bentuk jamak. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah itu bukan dari Al-Ilah. Lalu siapakah Allah itu? Allah itu adalah nama diri atau personal name. Di dalam Encarta Dictionary Tools, Allah disebutkan Islamic name of God. In Islam, the name of God. Kemudian di dalam Merriam-Webster, Allah adalah used in Islam, dipergunakan di dalam Islam. Jadi ini adalah setelah Islam mengadopsi dan menjadikan Allah itu menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian di dalam Webster's New Universal Unabridged Dictionary, di sana juga ditulis Allah itu the Muslim name of the Supreme Being. Kemudian the Advanced Learners Dictionary of Current English oleh E.S. Hornby, di sana dikatakan bahwa Allah name of God among Muslims, jadi nama Tuhan di antara orang-orang Muslim. Kemudian Kamus Teologi Inggris Indonesia sendiri, terbitan BPK Gunung Mulia, di sana dikatakan bahwa Allah merupakan keberadaan tertinggi dalam agama Islam. Nah, seharusnya umat Kristen atau Katolik ketika melihat hal ini, ya tidak seharusnya menggunakan kata Allah di dalam kekristenan. Karena sudah diadopsi oleh umat Islam menjadi nama diri dan sudah masuk di dalam Al-Quran sebagai kitab rujukan. Sedangkan kitab rujukan kita bukan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang banyak salah, tetapi dari Tenak dan Brit Kadasa. Kemudian di dalam buku ensiklopedia lintas agama yang dikarang oleh Abu Jamin Roham, di sana dikatakan Allah adalah nama dan sebutan tertinggi, termulia, dan termasyhur di antara segala nama yang dipunyai oleh pencipta dan penguasa alam semesta. Kemudian Kamus Lengkap Arab Indonesia, ini bukunya oleh Haji Syarif Al-Qusairi. Di sana dikatakan tentang Allah adalah nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini nama, bukan sebutan. Kemudian Wikipedia Ensiklopedia, di sana kata Allah disebutkan lebih dari 2679 kali dalam Al-Quran. Dan bisa dilihat selanjutnya, nama Allah yang ditulis dengan kaligrafi Arab. Ini tulisannya. Kemudian Ensiklopedia Islam oleh Cyril Grace. Di sana dikatakan kata Allah merupakan sebuah nama. Jadi setelah diadopsi oleh Islam, dikatakan Allah merupakan sebuah nama yang hanya pantas dan tepat untuk Tuhan, yang melalui kata tersebut dapat memanggilnya secara langsung. Ya. Kemudian ini, saya punya Al-Quran dalam bahasa Inggris. Ini saya beli waktu saya memberikan seminar nama Tuhan di Australia. Di sana, di dalam kitab Al-Fatihah, dikatakan bahwa in the name of Allah. Tidak dikatakan in the name of God, karena Allah itu nama. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah. Di sana juga ditulis in the name of Allah.
Artinya nama Allah tidak diubah karena itu nama, bukan sebutan. Ini adalah Al-Quran dalam bahasa Belanda. Di sana ditulis In naam van Allah, tidak ditulis In naam van God, ya, tetapi In naam van Allah. Jadi baik dalam bahasa Inggris, baik dalam bahasa Belanda, nama Allah tidak berubah. Beda dengan orang Kristen, nama Tuhannya kayak siluman, berubah-ubah. Tiap negara, tiap suku beda-beda. Dan kalau kita perhatikan lagi latar belakangnya, walaupun itu dari serapan bahasa Arab, kalau kita tarik lagi akar semetiknya lebih jauh ke belakang, jadi akhirnya kita ketemu juga. Jadi Allah, El, dan lain-lain itu, ilah, El itu satu akar semuanya itu. Ya, berbicara tentang yang ilahi. Nah, itu yang membuat kita tetap menggunakan istilah-istilah tersebut. Dalam hal ini, Pak Anwar belum bisa membedakan antara nama dan sebutan. Allah itu nama, sedangkan El, ilah itu sebutan, sama seperti Gusti jika di Jawa. Dan Allah itu bukan istilah. Karena rupanya Alkitab kita juga membuktikan bahwa istilah-istilah yang sudah digunakan bangsa-bangsa sebelum hadirnya bangsa Israel, itu juga yang diadopsi oleh para penulis Alkitab, umat Israel, menjadi bahasa imannya. Ya, misalnya siapa yang tidak tahu Israel misalnya. Saya gunakan dulu analogi dari Alkitab ya. Ya, kita senangnya Immanuel, Bethel gitu ya. Nah, El Shaddai, apalagi itu nyanyian yang terkenal sekali ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu semua sebenarnya sebelum ada Israel itu sudah digunakan, disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Jadi itu diadopsi. Kemudian ya terjadilah transformasi. El itu bukan nama, melainkan sebutan. Maka ada kata Bethel, Immanuel, dan ada El Shaddai, El Olam, El Gibor, El Elyon, dan sebagainya. Kalau bangsa Kanaan menyembah sesembahannya menggunakan El, itu bukan merujuk kepada nama, melainkan sebagai sebutan untuk menyebut sebuah sesembahan. Karena El itu artinya yang kuat atau yang berotoritas. Maka tidak ada Tuhan bernama El. Kalau disebut El, iya. Isinya kan itu ya. Sehingga walaupun sama-sama El, tentu dipahami dengan berbeda. Ketika itu sudah menjadi bagian dari iman umat Israel. Tentu saja, karena El itu bisa untuk menyebut Allah, bisa untuk menyebut Yahweh, bisa untuk menyebut Molok, bisa untuk menyebut Baal, bisa untuk menyebut Dagon, dan sebagainya. Karena El itu sebutan, sama dengan Elohim, yang merupakan bentuk jamak dari El, yang juga bisa dipergunakan untuk menyebut Yahweh maupun menyebut sesembahan-sesembahan lain. Karena jika di Indonesia bisa berarti dewa atau Tuhan atau sesembahan. Dan menariknya lagi adalah bahkan nama Israel sendiri diambil dari kata El itu. Ya iya, itu bukti kalau El itu sebutan bukan nama. Karena nama Yisrael atau Israel itu dari kata Yisra atau Yasar. Hurufnya Yod, Sin, Res. Kata dasarnya Sar, yaitu Sin, Res, yang berarti bergumul atau berjuang. Sedang L-nya itu dari kependekan Elohim. Jadi Yisrael itu artinya orang laki-laki yang bergumul atau berjuang dengan Elohim. Ciri dari iman Alkitab adalah bahwa dia menghargai apa yang sudah ada dalam konteks. Ya, jadi budaya itu punya tempat yang sangat penting. Ya, tidak ada yang langsung semuanya serba baru dari atas. Justru ini kan semua bangsa ini milik Tuhan. Dia bisa pakai bahasa apapun. Dia kemudian bisa tentu murnikan lagi isinya. Sehingga sekarang El betul-betul dipahami sebagai Tuhan yang disembah oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi seperti itu ya. Kok jadi melebar ke budaya? Tuhan bisa pakai bahasa apapun, saya setuju.
Tapi yang jadi pembahasan kita itu nama, bukan budaya maupun bahasa. Memangnya nama Anwar jika dibudayakan atau karena pengaruh bahasa jadi berubah? Apa yang tadi dikatakan memang benar. El dipahami sebagai Tuhan yang disembah oleh umat Tuhan di Perjanjian Lama. Tapi namanya siapa? Allah atau Yahweh? Tadi Dr. Muhammad Nasih katakan, karena Allah itu nama lokal, orang-orang Yahudi bisa tidak kenal Allah itu. Karena ada sesembahannya sendiri, yaitu Yahweh. Orang Yahudi tidak pernah menyembah sesembahan yang bernama Allah. Nah, itulah yang membuat kita juga kemudian mengadopsi Allah ini ke dalam Alkitab yang tentu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Melayu, lalu dipertahankan ke dalam bahasa Indonesia juga. Jadi proses lintas seperti itulah yang terjadi ketika firman Tuhan dialihbahasakan dari satu budaya ke budaya lain. Nah, itu yang terjadi. Dan itu sangat lazim dalam penerjemahan Alkitab. Berdasarkan kaidah penerjemahan, nama tidak bisa diterjemahkan. Dulu saat membuat skripsi, tesis, maupun disertasi, apakah saat bikin footnote ada objek dan logjit, nama penulisnya boleh diterjemahkan? Mengadopsi istilah atau bahasa tentu tidak masalah. Namun jika mengadopsi nama sesembahan lain, tentu bermasalah. Yang mempermasalahkan bukan para penyembah Bapa Yahweh, tetapi si empunya nama yang tidak menghendaki namanya diganti-ganti dengan sembarangan. Apalagi diganti dengan nama sesembahan lain. Keluaran 23 ayat 13 katakan, Ufkol asyer amarti alechem tisameru Hashem Elohim akrim, lo taskiru lo yishama alpika, yang artinya, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Ya, bisa dibilang kata Allah itu sendiri sudah ada di zaman Israel ya Pak ya, di zaman Perjanjian Lama. L. Kalau ditarik betul-betul sampai ke akar-akarnya, itu IL. Nah, ada versi-versi sedikit, ilu, IL, ilah, itu semuanya masih satu akar semuanya. Ya. Nah, tentu kalau kata Allah sebagaimana ada di dalam bahasa Arab, ya itu sudah dipakai ya berabad-abad. Ilu, el, ilah memang tidak bermasalah baik dipakai oleh penyembah berhala maupun penyembah Yahweh. Karena ilu, el, ilah semuanya itu sebutan atau generic name. Namun bagi orang di luar bangsa di Timur Tengah menganggap kata el dalam agama Ugarit sebagai nama diri. Padahal itu sebutan yang dipakai untuk menamai sesembahannya. Karena El sendiri tidak pernah menyatakan dirinya bernama El, tetapi dinamai oleh orang terhadap sesembahannya agama Ugarit sebagai nama. Karena tidak bisa menemukan nama bagi sesembahannya. Beda dengan Yahweh yang tidak diberi nama oleh umatnya sendiri, melainkan oleh dirinya sendiri. Kitab Yeremiyahu pasal yang ke-32 ayat yang ke-20 berbunyi, Asher samta otot umoftim be'eretz Mitzrayim, at hayom haze uf Yisrael ufa ada wata asilcha sem kayom haze, yang artinya, yang telah engkau tetapkan tanda-tanda di Mitzrayim atau Mesir sampai hari ini dan di Israel dan di antara manusia. Dan engkau telah membuat nama bagimu seperti hari ini. Jadi nama Yahweh itu bukan diberi oleh Mose atau Musa atau para nabi, melainkan oleh dirinya sendiri. Dan dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Kikal Elohi ha'amim elilim wa Yahweh samayim asa. Yang artinya sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit.